Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ibu-ibu, bapak dan hadirin serta hadirin sekalian, alhamdulillah pada Sabtu hari ini di Ramadan yang keempat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di mushola kita yang tercinta, mushola kita di Melbourne ini dalam rangka melaksanakan agenda atau salah satu agenda kita yang sudah direncanakan sebelumnya, talim Sabtu paginya. Ibu-ibu dan yang Allah, kita akan bicara tentang ahamiyat ta'lim sirah nabawiyah, ya. Ahamiyat ta'lim sirah nabawiyah, urgensi, ya, mengapa kita harus mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Terusan ini mukaddimah memang, ya. Tes 1 2. Ini memang mukaddimah, ya. Mukaddimah kita belajar sejarah hidup Rasulullah SAW. Berharap pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, setiap Sabtu ke depan kita sudah mulai membahas beberapa tema, ya. Sebagai mukaddimah, bisa dijelaskan, kita akan membahas 2 hal. Pertama, definisi sirah nabawiyah sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mempelajari sejarah hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah Allah, ada kesalahan fatal yang sering kita lakukan ketika mempelajari, ya, atau menelaah sejarah hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kesalahan itu adalah kita menganggap, ya, Rasulullah SAW dan kehidupannya itu, ya, hanya teladan dalam hal ibadah, ya. Jadi selama ini sebagian, ya, umat Islam menganggap Nabi kita Muhammad SAW itu semata hanya teladan dalam beribadah mahdoh, sholat, haji, zakat, dan seterusnya. Sementara kehidupan beliau dari aspek yang lain, ya, itu kita abaikan. Atau yang lebih fatal lagi adalah ketika kita mempelajari dan kemudian ingin meneladani sejarah hidup Rasul SAW, itu kadang yang enak-enak saja, ya. Giliran menikah lagi, poligami, teladan Rasul, itu ya. Tapi giliran tahajudnya, tilawah Qur'annya, itu ditinggalkan. Jadi mencontoh Rasul yang enak-enak saja. Saya ingat, ya, di pesantren saya dulu ada seorang teman. Ya Pak, dia rambutnya kontrol, ya. Sudah ada yang rambutnya kontrol nggak, ya? Rambutnya kayak umat tadi, ya, rambutnya kontrol. Kita sudah ingatkan bahwa pesantren punya peraturan, ya, santrinya itu tidak boleh rambut kontrol, ya, harus dipotong, ya. Tapi dia bersikukuh, nggak mau motong. Ya, padahal kita suka saling cukur saja, ya, gantian, ya, gampang. Dia enggak. Kita ingatkan lagi bahwa nanti dipanggil ustaz dan kemudian diberikan sanksi. Dia kotor, ya. Dan kejadian dipanggil ustaz, ya, panggil, tapi dia sudah siap jawabannya, ya. Di bawah kitab Asy-Syama'il karena Imam At-Tirmidzi. Di situ jelaskan bahwa Rasul itu rambutnya kontrol sampai menjelang bahu, menutup telinga, kayak umat tadi, ya. Ini hadisnya sahih dari Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi dia ingin mencontoh Rasul. Untuk ustaznya cerdas, kata ustaznya, Anda kalau mencontoh Rasul itu jangan separuh-separuh, ya. Contoh juga tahajudnya, ya, sholat
duhanya, dia mulai. Jadi jangan separuh-separuh. Ya, karena peraturan pesantren akhirnya dipotong juga rambutnya, dipotong oleh ustaz, ya, sisanya suruh perbaikan sendiri. Ya. Dipotong, benar sendiri sama teman-teman katanya. Nah, jadi kedua itu yang terjadi di masyarakat kita, menganggap bahwa Rasul itu ya, teladan contoh dalam hal tertentu saja, bukan dalam segenap aspek kehidupan kita. Akibatnya apa? Ketika kita berbisnis, ya, abai dengan cara bisnis Rasul. Ketika kita berpolitik, ya, tidak peduli dengan cara Rasul berpolitik. Padahal bagi kita Rasul Muhammad SAW itu adalah teladan dalam segenap aspek kehidupan. Karenanya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab yang tadi saya baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada ya, dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Nah, para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan uswatun hasanah di sini adalah uswatun hasanatun fi kulli asya. Ya, teladan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, ya. Walaupun keteladanan kita terhadap Rasul itu bertingkat. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, pun ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nabi melakukan, tapi kita tidak boleh, haram. Nabi melakukan, wajib ikuti. Nabi melakukan, sunnah bagi kita mengikuti, ya. Atau ada juga yang makruh. Ada yang saya sampaikan tadi, ada juga haram. Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat malam. Witir itu wajib. Kata Rasul, ada 3 hal yang wajib bagiku, ya, tidak bagi kalian, sunnah bagi kalian, ya. Sholat witir, sholat duha, dan berkurban. Wajib bagi Rasul, bagi kita hukumnya sunnah. Tapi ada juga perilaku Rasul yang beliau laksanakan bagi kita haram. Misalnya menikahi wanita lebih dari 4 orang. Ya, catatan sejarah yang sah yang mengatakan Nabi itu menikah dengan 13 wanita. Ya, khasah beliau, khusus beliau, tidak boleh kita ikuti, haram kalau diikuti. Dengan berbagai motif yang nanti kita akan sampaikan. Nah, ini mukadimahnya bahwa kajian sejarah hidup Rasulullah ya, harus kita pahami secara utuh. Nah, jangan separuh-separuh. Nah, yang terjadi hari ini kita separuh-separuh, bahkan ya, mending kalau kita baca sejarah hidup Rasul itu separuh. Ya, kadang nggak nyampe separuh, gitu ya. Seperempatnya juga enggak. Padahal menurutnya itu adalah kita mengenal Rasul. Setelah kenal, itu kemudian biasanya apa? Ya, cinta, sayang. Ya. Kemudian setelah itu beriman, setelah itu baru meneladani. Enggak mungkin orang enggak kenal, enggak tiba-tiba meneladani. Contoh enggak. Nah, di negara kita di Indonesia, ya, anak-anak muda, generasi muda kita itu lebih kenal dengan artis, selebritis dan kehidupan mereka seperti para artis dan selebritis itu karena mereka kenal, idola, ya, lalu kemudian meneladani. Nah, yang harus kita evaluasi bahwa perkenalan kita ya, terhadap Rasul itu sangat-sangat sederhana. Di taklim ya, ibu-ibu muslimah kemarin saya sampaikan, saya pernah mengisi sebuah acara di Puncak ya, di Bogor. Ada 50 atau 60 anak SMA akselerasi ya. Jadi SMA akselerasi itu adalah mereka menempuh pendidikan SMA itu hanya 2 tahun. Dipercepat. Saya ingin sampaikan ini anak-anak cerdas. Ya, anak-anak yang pintar sehingga diizinkan menghatamkan SMA itu hanya dalam 2 tahun. Nah, saya diminta dalam training itu daurah untuk mengisi tema Ma'rifat Rasul. Nah, sebelum acara dimulai, saya bagikan kepada anak-anak yang 50 atau 60 orang ini satu kertas. Saya minta mereka untuk menulis dalam waktu 5 menit, menulis nama-nama artis dan selebritis yang mereka kenal. Dan hasilnya bisa diduga. Dalam waktu 5 menit mereka menulis 60 ya, nama artis dan selebritis. Kalau di sini satu kan 6 menit ya, 5 menit maaf 5 menit ya, mereka bisa menulis sebanyak itu ya. Nah, sekarang saya sampaikan lembaran kertasnya kosong di belakang dibalik. Dalam waktu 6 menit tulis nama-nama sahabat Nabi yang Anda kenal. Itu jawabannya luar biasa
mereka hanya bisa menulis 8 sahabat Nabi. Dan ketika saya sampaikan jumlah sahabat Nabi itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Haqiqul Maktum, ya, peserta Hajjatul Wada ketika Nabi masih hidup waktu itu 124.000 sahabat Nabi. 124.000 sahabat Nabi. Saya baru bisa menulis 202 biografi sahabat Nabi. Ya, saya punya buku, ya, pertama judulnya 101 sahabat Nabi jilid 1. Itu memuat biografi 101 sahabat Nabi. Nah, jilid 2-nya 101 sahabat Nabi jilid 2. Namanya beda-beda, berarti kalau totalkan sekitar ada jumlahnya 202 sahabat Nabi. Saya targetkan minimal 5, nanti akan ada 5 jilid. Yang sudah terbit baru 2 jilid. Ya, kalau 5 kan berarti 505 sahabat Nabi. Itu seberapa sebenarnya? Tapi itu cukup untuk memperkenalkan mereka. Nah, ini fakta betapa kita atau betapa generasi kita itu lebih kenal dengan artis dan selebritis ketimbang dengan, ya, orang-orang yang hidup di masa baginda Rasulullah SAW. Itu sahabat beliau, apalagi beliau sendiri. Banyak di antara kita yang mengenal Rasul itu, ya, cuman kurikulum vitae doang. Kurikulum vitae itu kan paling berisi 5 hal, ya, nama, apalagi tempat tanggal lahir, alamat, orang tua mungkinnya, agama. Kalau sekarang ada nomor handphone, ya. Kemudian alamat email dan seterusnya. Coba kita tes, ya, kurikulum vitae Rasul, ya. Nama beliau siapa? Muhammad bin Muhammad. Ya, Rasulullah. Bapaknya? Abdullah. Ya. Ibunya? Aminah. Kakeknya? Abdul Thalib. Neneknya? Baru neneknya kita udah pernah tahu itu. Apa? Muhammad. Itu ibunya Muhammad. Aminah, ya. Fatimah. Aminah. Iya, baru tahu di situ kita, ya. Baru apa namanya? Istrinya Abdul Muthalib ini kan enggak itu baru. Sekarang kita pindah ke tempat tanggal lahirnya, ya. Tempat lahir beliau di Makkah. TTL, tempat tanggal lahir di Makkah atau Madinah? Makkah beliau sekarang ada di Madinah. Berarti lahirnya di Makkah. Kita sudah mulai ragu tadi, ya. Lahir di Makkah. Ya, saya waktu kesana masih sempat menyaksikan tempat kelahiran beliau. Ya, mungkin yang umroh atau haji pasti ditunjukkan di sini Nabi kita lahir. Dulu masih berbentuk rumah dan ada tulisan Makkah, ya, dijadikan sebagai perpustakaan. Wallahu a'lam sekarang Masjidil Haram itu mengalami perluasan yang luar biasa. Apakah digusur atau tidak? Nah, sebab rumahnya Khadijah radhiyallahu anha dulu itu sekarang sudah jadi toilet. Ya, perluasan. Nah, ini efek negatif dari pemahaman fikih atau mazhab Arab Saudi yang tidak begitu menghormati situs-situs bersejarah. Kalau di Indonesia itu nggak mungkin, ya. Nah, saya pernah ke Masjid Hudaybiyah, itu hampir roboh waktu saya ke sana, ya. Nggak tahu mungkin sekarang bagaimana. Padahal itu situs yang sangat bersejarah, tempat bersejarah, tapi tidak dirawat. Saya pernah ke Gua Hiro, itu nggak ada apa-apanya. Saya kebayang kalau itu di Indonesia, sudah jadi tempat keramat luar biasa. Tempat wahyu turun pertama kali di situ, gitu kan? Kalau di Indonesia, makamnya Gus Dur saja setiap hari tanahnya berkurang di bawah pulang orang, ya. Itu kononnya 4 bulan pertama Gus Dur dimakamkan, itu tanahnya itu berkurang terus. Kenapa? Setiap orang berkunjung datang ambil tanahnya dibawa pulang, ambil berkah, gitu kan? Ini Arab Saudi kan tidak seperti itu di habis, ya. Nah, lahir di Makkah, ya, tempat lahir. Tanggal berapa Nabi kita lahir? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Gajah itu namanya. Tahun berapa Nabi kita lahir? 600. Tahun? 5 Kita baru biodata Nabi, ya. Tahun kelahiran kita sudah berapa, ya? Ada yang tahu kan? Tahun berapa Nabi kita lahir? 12 Rabiul Awal tahun. Nah, lucu nggak kalau misalnya sekarang tanggal 8 Juli, tanggal 4 Ramadan tahun
awal 2013. Ya kan? Kalau kita sebut 12 Rabiul Awal tahun 517 untuk Masehi, sama dengan kita mengatakan 4 Ramadan 2013. Ada yang bisa jawab? Iya, 12 Rabiul Awal tahun. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah dari panitia. Kita hitung ya. Nabi hijrah satu hijrah itu atau satu Qamariyah, satu tahun hijrah itu ketika Nabi hijrah. Nabi tiba di Madinah itu 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Berarti tinggal hitung mundur. Ya, ketika Nabi hijrah itu usia beliau 53 tahun. Kan 40 dari kenabian, 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi, 13 tahun kemudian hijrah. Nah, berarti 53 sebelum hijrah. Jadi 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum hijrah. Nah, ini memang kalau dari sini sudah tahu Pak ya. Ini kapan dan kita akhirnya. Kan kalau diajarkan ya. Nah, baik. Ini menunjukkan kita baru bicara tentang ya, biografi Rasul atau biografi singkat Rasul. Kita belum bicara tentang keluarganya. Ya, kalau hari ini ada yang mengatakan, "Anak Habib," nah, saya ini Habib loh. Habib itu apa? Keturunan Nabi. Padahal dalam sejarahnya Nabi itu tidak pernah atau keturunan Nabi itu terputus semua. Ya. Meninggal anak-anak beliau yang laki-laki 2 orang, Qasim dan Abdullah itu meninggal dalam keadaan usia di bawah balita, di bawah 5 tahun dan tidak melahirkan keturunan. Ya. Anak-anak perempuan lebih demikian. Fatimah saja yang kemudian melahirkan keturunan. Kalau hari ini ada yang mengaku sebagai Habib dan memastikan nasabnya ke Rasul, itu bohong. Tidak ada. Nabi itu makanya dalam Asbabun Nuzul ya, surat Al-Kautsar itu ketika Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad anta." Wahai Muhammad, Anda terputus. Keturunan Anda meninggal semua yang laki-laki. Nasabkan ke laki-laki, bukan ke perempuan. Ya, anta. Maka turunan maksudnya adalah maksud adalah terputus. Tidak ada lagi generasi berikutnya yang menasabkan dirinya ke Anda. Itu sebenarnya akta. Ya, kayak saya misalnya, Happy Andi, Bastoni, mama saya Bastoni, Yesus. Jadi, nah, Nabi enggak terputus. Ya, anak laki-laki meninggal semua. Ya. Maka kata Abu Jahal, anta. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mengejekmu, yang memfitnahmu, ya, itulah orang yang terputus. Ya, dan fakta menjelaskan hari ini, ya, yang dimaksud dengan abtar itu tidak terbukti. Hari ini orang begitu banyak mengaku keturunan Rasul dan nama Nabi terus disebut-sebut. Abu Jahal, ada yang mengaku keturunan Abu Jahal hari ini? Justru anta abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Justru Abu Jahal itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW, Allah ya, begitu luar biasa. Jadi ketika kita belajar sejarah hidup beliau, ya, ketika orang mengaku Habib misalnya, mesti dijelaskan kalau betul-betul dia mengaku keturunan Rasul, itu dipastikan dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Karena tidak ada yang lain. Pun kalau Fatimah nanti ke Ali, bukan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Baik, kita akan mulai dari definisi dulu ya, sirah nabawiyah. Ini apa namanya? Ya. Terus Pak. Terus lagi kita akan lihat pengertian sirah nabawiyah. Oke. Kalimat sirah, sawa yasiru siratan, ya, itu berarti perjalanan. Di Indonesia kita mengenal istilah siar, kapal pesiar, artinya perjalanan. Ini menurut bahasa secara lugawiyah. Ulama hadis ya, itu mengatakan al-hadis bima'na sirah. Ya, hadis itu sama dengan sirah. Ya, jadi as-siratu hiyal hadis wal haditsu huwa sirah. Ya. Nah, hadis itu adalah segala ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang disadarkan kepada Rasul min qaulin, perkataan beliau, ya, atau fi'lin atau perbuatan beliau, atau taqririn atau penetapan beliau, seluruhnya sifatin, ya, seluruh perilaku Rasul itu sebenarnya hadis. Ya, bukan hanya omongan, ya, tapi juga perbuatan Nabi ketika Nabi melakukan sesuatu, ya, maka itu menjadi teladan, jadi hadis. Bahkan keteladanan para sahabat terhadap Rasul itu kadang tanpa fikir. Ya, dikisahkan suatu saat
Ketika Nabi melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba dalam perjalanan sholat itu beliau membuang sendalnya. Makanya sholat boleh pakai sendalnya, kecuali ke supermarket itu enggak belanja ke supermarket itu enggak boleh pakai sendalnya, harus pakai uang. Ketika sedang sholat, Nabi membuang sendal. Itu jamaah di belakang itu buang sendal semua. Nah, selesai sholat, Rasulullah mengkonfirmasi, Nabi pun, kenapa kalian buang sendal semua? Kata mereka, ya Rasulullah, tadi kami lihat Anda ketika sholat buang sendal. Rasul mengatakan itu tadi karena malaikat memberitahu saya di sendal itu ada najis, ada kotoran. Jadi ingat kata Rasul, itu bukan gerakan baru dalam sholat. Jadi keteladanan mereka itu betul-betul luar biasa. Seorang sahabat Nabi yang kepalanya botak, saya maaf kalau di sini ada kemana-mana itu posisi, padahal dia kepalanya tidak ada rambut. Ketika dikonfirmasi dia mengatakan, saya ingin meneladani Rasul. Rasul itu kemana-mana selalu yang menyisir rambutnya, merapikan rambut. Keteladanan mereka sampai sedemikian rupa terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika etikaf pun, beliau kadang disisir oleh Aisyah, kadang beliau disisir sendiri kemana-mana. Padahal rambut dia tidak punya rambut, Jadi as-sirah itu adalah perjalanan hidup Rasul. Nah, yang membedakan ada dua istilah, ada istilah lain, tarif. Tarif itu juga sejarah artinya. Cuman selama ini fokusnya, kalau sirah itu biasanya dilekatkan pada perjalanan Rasul Muhammad SAW dari beliau lahir sampai meninggal. Itu sebagai sirah. Maka ada buku Sirah Ibnu Hisham. Walaupun Syekh Yusuf Al-Kadahlawi dalam bukunya Sirah Sahabat, saya baru lihat kemarin ada bukunya Sirah Sahabat. Jadi sirah itu adalah perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, itu sebenarnya sirah. Di luar itu biasanya tidak disebut sirah. Maka kita tidak mengatakan sirah Adam, enggak. Sirah Musa, enggak. Atau sirah Umar bin Abdul Aziz, enggak. Setelah generasi sahabat Nabi, biasanya para pemimpin itu disebut dengan khalifah. Makanya Imam Suyuti itu menulis buku judulnya Tarikhul Khulafa, bukan Siratul Khulafa. Jadi kalimat sirah itu adalah sejarah hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin kajian sirah, belajar sirah, berarti belajar sejarah hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini secara makna. Baik, berikutnya ini kalimat sirah juga ditemukan dalam Al-Quran surah Taha. Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sirah Nabawi adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa, kejadian, kehidupan Nabi, fisiknya, segala hal tentang Rasul SAW itu sebenarnya sirah. Nah, belakangan para ulama membuat klasifikasi, seperti Imam At-Tirmizi itu menulis sejarah hidup Rasul SAW dari aspek fisiknya, sendal Nabi, rambut Nabi, kemudian bahkan bentuk telapak kakinya itu ada. Ulama-ulama lain ada yang membahas tentang perang Rasul SAW, Al-Baghazi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas satu-satu nanti. Baik, berikutnya. Baik, urgensi mempelajari sirah. Mengapa kita harus mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih detail, seorang ulama Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti itu pernah menulis buku yang judulnya Fiqhus Sirah. Ini ulama Dr. Ramadan Al-Muti ulama meninggal dunia, syahid di Syria, ditembak oleh orang yang tidak jelas siapa yang menembak, apakah mujahidin atau antek-anteknya Basar Asyad yang Syiah itu, masih dalam konfirmasi dalam perdebatan, walaupun sebagian ulama yang besar mengatakan dia ditembak oleh antek-anteknya penguasa otoriter yang sekarang, bukan oleh mujahidin, dan dia syahid dalam peristiwa itu. Namanya Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti. Dia menulis buku yang sangat fenomenal judulnya Fiqh Sirah. Nah, dalam buku Fiqh Sirah ini beliau menuturkan ada 4 atau 5 alasan mengapa kita harus mempelajari sejarah hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah untuk memahami dan menghayati pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menghayati kalau kita tidak kenal? Dan pengenalan kita terhadap Rasul itu, jelas Rasulullah itu tidak boleh separuh-separuh, tapi harus utuh.
dalam segenap kehidupan. Ya. Karena Rasul Muhammad SAW itu, ya, beliau itu bukan hanya teladan dalam ibadah, sebagaimana saya sampaikan tadi, tapi dalam segala hal. Contoh misalnya, dan inilah menariknya, ya, perbedaan kita mengenal sebentar. Perbedaan Rasul Muhammad SAW dengan para nabi sebelumnya. Ya. Kalau para nabi sebelumnya itu memberikan teladan kepada kita, itu tidak universal, ya, atau tidak menyeluruh. Ya, contoh, mungkinkah kita belajar bagaimana berbisnis kepada Nabi Nuh? Bisa nggak? Nggak ada sejarahnya Nabi Nuh itu berbisnis. Ya, padahal di tengah usia Nabi Nuh yang sedemikian panjang, Nabi Nuh itu kan disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, ya, Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'am." Ya, kami utus Nabi Nuh itu kepada kaumnya dan dia menetap tinggal berdakwah dengan kaumnya itu selama alfa sanatin illa 50 'am. 1000 tahun kurang 50. Berapa? 950 tahun itu lamanya Nabi Nuh berdakwah. Jadi panjang sekali usianya. Ashabul Kahfi saja tidurnya 309 tahun. Ya. Jadi orang-orang dulu sebelum Rasul dulu, ya, panjang-panjang usianya, ya, 950 tahunan, gitu kan. Dan tinggi-tinggi juga badannya, gitu ya. Nabi Adam itu disebutkan panjangnya situ dan zira'ah 60 hasta. 60 hasta. Tahu hastanya Rahman, ya? Tahu hastanya orang Arab? Hasta itu gini, terus gini, setengah meter lah, berarti kan 30 meter tingginya, tinggi-tinggi, panjang-panjang usianya. Dan di tengah lamanya mereka hidup, ya, seperti Nabi Nuh contohnya, di tengah lamanya mereka hidup, tapi keteladanan yang diberikan kepada kita itu minim. Kita ingin belajar berbisnis dari Nabi Nuh tidak bisa, karena dia tidak pernah berbisnis. Mungkinkah kita misalnya belajar bagaimana mengatur strategi perang kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan lama juga hidupnya. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu, ya,